Metode sablon DTG, DST atau DTF, mana yang lebih murah, lebih bagus, dan mana yang paling recommended untuk usaha teman-teman? Ikutin video ini sampai selesai. Jangan di skip ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau membahas seputar metode sablon. Ada sablon DTG, sablon DST, dan DTF. Yang mana akhir-akhir ini beberapa metode sedang booming-boomingnya. Makanya banyak yang sedang mendevelop dan sangat berkembang di dunia sablon. Tidak mengurangi rasa hormat buat teman-teman, mungkin ada yang belum tahu tentang printer DTG itu apa. Jadi metode sablon DTG atau printer DTG itu sablon digital di mana gambar langsung di print di media kaos. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu mungkin bisa search di Google, bisa search di YouTube juga, ketik aja printer DTG. Nah, teman-teman akan tahu bagaimana metode sablon ini adalah pasang kaos lalu di print gitu ya. Cuman kalau untuk kaos yang warna gelap yang memerlukan tinta putih itu harus memiliki dasar treatment supaya tinta putih itu bisa pekat. Itu printer DTG. DTG itu sendiri kepanjangannya direct to garment, jadi langsung direct ke kaos itu sendiri. Bahan yang rekomendasi untuk cetak kaos dengan metode DTG itu paling bagus di kaos katun ya. Jadi kalau di kaos-kaos yang lain bisa atau enggak ya, tentu bisa, cuman yang maksimal adalah di kaos katun ya, karena ada metode-metode lain yang saya nggak mau bahas sekarang, kayak sublimasi ya, terus sablon digital model transfer paper polyflex dan lain-lain. Tapi kali ini yang pertama saya bahas tentang DTG. Terus yang kedua, metode sablon DST. Apa itu DST? DST sendiri kepanjangannya adalah digital screen transfer. Jadi sablon DST ini adalah metode sablon kombinasi antara manual dan digital. Jadi ngeprint colornya itu bisa menggunakan tinta DST atau tinta khusus ya, menggunakan kertas sublim atau kertas DST, lalu nanti ditimpa dengan pasta plastisol, lalu dilumuri dengan bubuk lem atau powder adhesif gitu ya, dan lalu di hot gun, dan gambar yang sudah di print tadi di kertas transfer khusus itu bisa langsung ditempel di kaos dan di press gitu ya. Itu metode DST. Jadi DST itu kombinasi dari sablon digital atau ngeprint secara mirror dan manual dengan pasta plastisol gitu ya. Tentunya ada orang yang lebih ngerti tentang ini, karena kalau saya berangkat dari digital, kalau sablon manual belum segitu ngerti bagaimana cara bikin screennya dan lain-lain ya. Kalau bengkel print sendiri memang lebih fokus ke digital, sablon digital. Nah, ada satu lagi namanya DTF ya, metode sablon DTF. DTF kalau nggak salah kepanjangannya digital transfer film. Nah, digital transfer film ini full digital juga, full ngeprint, mau tinta putihnya atau colornya semuanya ngeprint. Tapi untuk cara menempelnya itu menggunakan media kertas transfer berupa film ya, transfer film. Dan supaya gambar lengket seperti metode DST,
dia harus dilumuri dengan bubuk lemnya itu sendiri. Jadi DST dan DTF persamaannya sama-sama menggunakan bubuk lem ya. Terus DST juga bisa pakai kertas transfer yang digunakan pada DTF. Jadi DST juga bisa pakai kertas transfer film juga gitu ya. Lalu saya sudah jelasin tentang DTG, DST, dan DTF. Kita berlanjut akan ngomongin seputar kelebihan dan kekurangannya dari ketiga sablon ini ya. Kalau DTG itu sendiri untuk menempel gambar di kaos supaya hasil pekat itu media harus dikasih treatment. Jadi DTG dia nggak pakai bubuk lem seperti kedua metode DST dan DTF, tapi dia menggunakan treatment. Kalau DST sama DTF mengganti treatmentnya itu menggunakan bubuk itu sendiri ya. Itu jadi kelebihan dan kekurangan. Kalau ngomong tentang lebih instan, menurut saya paling instan adalah beda-beda tipis ya. Yang paling instan itu DTG dan DST yang lebih instan. Kalau yang DTG itu DTG tanpa kertas transfer, DTF menggunakan kertas transfer, tapi lebih sedikit instan lagi yang DTG menurut saya ya. Dan yang paling sedikit ribet mungkin yang DST, karena DST dia harus bikin screen transfernya, bikin screennya itu ya, bikin negatifnya itu dari segi instannya. Lalu kalau ngomong tentang kualitas hasilnya, nah kalau kualitas hasil boleh dibilang menurut saya DST kualitas hasil kekuatannya DST itu paling nomor 1. DST kedua baru DTF ya, DTF baru ke DTG. Pun demikian sebetulnya ketiga-tiganya sudah bebas rontok, bebas luntur gitu ya. Tapi kalau ngomong jangka panjangnya dari segi kekuatan menurut saya paling kuat adalah DST karena dia ada plastisolnya itu sendiri ya. Jadi teman-teman kalau punya kaos yang notabene pakai sablon manual kemungkinan akan lebih kuat gitu ya. Baru DTF dan DTG. Tapi kalau dari segi ketahanan hasil atau kecerahan hasil, kalau yang DST dan DTF saya belum menguji terlalu lama karena kan ini baru-baru aja boomingnya. Tapi sekilas beda-beda tipis sih, kalau ketiganya beda-beda tipis kalau masalah ketahanan pudar warnanya itu ya. Lalu dari biaya produksi, nah ini penting juga karena teman-teman yang biasa mau terjun ke dunia sablon memperhitungkan bagaimana tentang biaya produksi. Kalau tentang biaya produksi atau HPP, kita hitung aja udah listrik dan bahan-bahannya. Urutan paling murah ya, urutan paling murah biaya produksi HPP paling murah itu di sablon DST. DST dia menggunakan transfer paper atau kertas DST atau kertas sublim khusus, itu kan murah, satu lembarnya sekitar ya kurang lebih Rp1.000 ya, sekitar Rp1.000. Itu ukuran kertas A4. Kalau A3 ya tinggal kalikan aja, berarti kali 2 lah, berarti hitungannya 2000.
sablon ini dengan tinta yang sama, karena DTG, DTF, dan DST habis ini ada tinta khusus. Nah, jadi tinta khusus ini adalah, kalau saya sementara menyebutnya dengan tinta DTG Plastisol. Saya sudah mencoba di DTG itu bagus, di DST saya belum pernah coba karena saya nggak bisa pakai Plastisol. Teman saya yang sudah nyoba katanya bagus juga, nyambung juga, gigit juga, atau connect juga. Dan DTF saya sudah coba, hasilnya luar biasa bagus. Beberapa hari kemarin saya sudah posting di Facebook bagaimana tentang DTF dengan tinta Plastisol kami, itu masalah kelenturan, masalah cuci, masalah retaknya, dan lain-lain kita sudah uji. Teman-teman bisa lihat di Facebook saya ya, itu saya sudah review sekilas santai aja sih sebetulnya waktu itu. Nanti berikut saya akan sebetulnya mau review lebih detail bagaimana ketika nyuci dan lain-lain ya. Jadi paling murah adalah DST, kertasnya 2000. Kalau tintanya, tinta color ngomongnya untuk A3 sekitar 3000 atau 4000 lah, berarti kertasnya 2000, tintanya 4000, berarti baru 6000. Plastisolnya mungkin dalam lembar A3 bisa jadi sekitar 1000, berarti 6000, 7000. Powdernya 1000 aja lah, hitung aja lah 1000, berarti berapa? 8000 ya. Sama listrik 500 sampai 1000, berarti sekitar 9000, jadi nggak nyampe 10.000. Itu yang metode DST, itu paling murah. Yang murah urutan kedua menurut saya adalah DTG. Kenapa DTG? Karena DTG untuk biaya treatment juga nggak terlalu mahal, mungkin sekitar 3000, 2000 sampai 3000. Nah, yang DTF sendiri untuk mengganti pre-treatment kan dia pakai bubuk lem. Memang bubuk lemnya mungkin sekitar Rp1.000 pemakaian A3, namun dia memerlukan media transfer dengan kertas transfer film tadi itu. Nah, kemarin saya searching, saya lihat-lihat, itu harga kertas transfer filmnya per A3 itu sekitar 10.000 sampai 11.000, itu baru kertas. Berarti kalau DST itu nggak sampai 10.000, itu 10.000 udah selesai. DST itu baru kertasnya 11.000. 11.000 kalau ditambah tinta putih dan tinta color, nanti ketemunya jauh lebih mahal ya. Berarti kalau DTG itu asumsinya sekitar 15.000 A3 atau sampai 20.000 A3, berarti ditambah lagi kertas transfer film DTF. Jadi hitung aja 15.000 A3 tambah 10.000, 11.000 ya. 11.000 berarti 12.000 karena ketambahan bubuk lemnya 12.000, berarti 12.000 tambah 15.000 sudah 27.000 ya, sudah 27.000. Jadi 15.000 27 ya, betul 27.000. Jadi DTF paling mahal. Kalau perhitungannya berarti DST 9.000-an, DTG sekitar 17.000-an, DTF sekitar 27.000. 9.000, 17.000, 27.000 ya. Itu dari segi harga. Nah, mana yang lebih worth it atau lebih tepat teman-teman pilih dari ketiga metode sablon ini? Menurut saya disesuaikan lagi sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman yang tidak mau investasi mesin yang terlalu mahal, ya teman-teman bisa pakai
mungkin DST atau DTF. Kalau DTG memang investasinya lebih tinggi gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Sama-sama bisa satuan, tapi yang paling ribet adalah DST. Sekalipun bisa. Karena memang DST menjawab kemudahan ketika teman-teman nyablon manual secara satuan. Jadi kalau sablon manual satuan itu kan sedikit repot dan memakan waktu lama, dan justru kalau diperhitung biaya produksinya malah tambah mahal. Tapi kalau dari segi kuantiti memang sablon manual kuantiti lebih murah, tapi alternatif paling bagus memang pakai DST gitu ya. Itu investasinya gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman bisa memilih sendiri mana yang paling sesuai, paling tepat buat teman-teman. Tapi paling mudah sekarang yang lagi tren, paling gampang, yang nggak mau ribet ya memang pakai DTF, karena investasinya rendah, bikinnya juga lebih mudah. Cuman problemnya itu yang sering muncul DST dan DTF itu ada sisa-sisa lem ya. Jadi kalau teman-teman yang belum terlalu pinter mungkin ada bekas lemnya, tapi itu bisa diakali, tinggal sebetulnya jam terbang aja. Hasilnya oke, luar biasa, tinggal kita mau mencoba dan mencoba. Seperti DTG juga. DTG mungkin awal-awal bisa berbekas, tapi lama-kelamaan hasilnya pasti bagus. Jadi dari ketiga metode itu teman-teman bisa pilih sendiri mana yang paling tepat dan mana yang paling sesuai untuk teman-teman berusaha memulai usaha. Bengkel Print menyediakan paket usaha print digital untuk kelas pemula, untuk UMKM. Bisa ngobrol sama kami lebih lanjut mana teman-teman mau investasi di digital sablon teman-teman ya. Itu dari saya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam dari saya untuk teman-teman sablon digital, sablon manual di seluruh Indonesia.